Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Nah, pada hari ini Ibu membuatkan sebuah video pembelajaran untuk menggantikan pada pertemuan kita yang sebelumnya yang tidak bisa terlaksana karena pada saat itu jaringan Ibu agak sedikit down ya. Jadi, nah pada video ini Ibu bikinkan untuk mengganti pertemuan kita yang lalu itu. Nah, jadi mari disimak ya pada video hari ini untuk pembelajaran kita semua. Nah, semoga videonya tidak kalian skip ya, agar tidak ada yang tertinggal dari penjelasan Ibu. Nah, mari kita simak ya penjelasannya. Baiklah, nah hari ini kita akan lanjutkan belajar tentang bab baru kita di bab barisan ini. Karena kemarin kita sudah mempelajari tentang pola barisan ya. Nah, hari ini kita lanjut ke pembahasan barisan aritmatika. Nah, selain barisan aritmatika juga ada barisan geometri namanya. Tapi hari ini kita terlebih dahulu mempelajari tentang aritmatika dulu ya. Nah, jadi, barisan aritmatika itu apa? Nah, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutan adalah sama. Nah, maksudnya berurutan, bedanya sama. Nah, seperti apa? Nah, misal ada suatu barisan ya. Misalnya ada barisan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, 1 itu adalah suku pertama dari barisan tersebut dan 2 adalah suku kedua dari barisan tersebut. Lalu 3 adalah suku barisan yang ketiga. Nah, ketika kita hitung selisih antara suku kedua dan suku pertama, maka hasilnya adalah 1. Lalu, ketika kita hitung selisih antara suku ketiga dan suku kedua, yaitu 1. Jadi, urutannya adalah sama. Beda antara suku sesudah dan sebelumnya itu adalah 1 dan seterusnya sampai dia habis. Nah, itu maksudnya yang dimaksud dengan bedanya sama gitu ya. Nah, lalu adapun bentuk barisan aritmatika adalah seperti yang Ibu katakan sebelumnya tadi ya. U1, U2, U3, U4, U5, dan titik-titik seterusnya sampai UN ya, dengan N itu bilangan asli. Ya, selama itu bilangan asli, untuk pola barisan aritmatikanya bisa. Ya, syaratnya gitu. Nah, selisih antara dua suku berurutan pada barisan aritmatika biasanya disebut dengan beda. Beda yang dilambangkan dengan huruf B kecil. Nah, rumusnya untuk menentukan beda pada barisan aritmatika adalah B sama dengan UN dikurang UN dikurangi 1. Artinya, seperti yang Ibu katakan tadi sebelumnya, jika ya, suku kedua dikurangi suku pertama. Nah, antara hasil pengurangan selisih tersebut, nah itu adalah bedanya. Oke? B kecil itu adalah beda ya, ingat. Lalu UN itu adalah suku ke N. Dari N ini bisa kita ganti dengan angka yang lain, misal 1, 2, atau 3 ya, begitu. Lalu suku UN kurangi 1 ya, artinya suku sebelum dari suku ke N-nya. Oke? Ya, oke. Nah, lalu N itu adalah banyaknya suku. Artinya di sini N-nya bisa kita ganti dengan misal 1, 2, 3 atau yang lain. Nah, seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan. Suku 1 ya, U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya sampai UN ya. Nah, setiap dua suku yang berurutan pada barisan aritmatika memiliki beda yang sama. Nah, jadi di sini Ibu jabarkan kembali agar pemahaman kita ya lebih mantap gitu. Jadi, maka
U1 sama dengan A. A ya, artinya di sana adalah suku pertama, suku awal. Bilangan yang muncul pertama ya. Itu urutan yang pertama. Lalu U2 itu adalah suku pertama yang ditambah dengan 1 dikali beda. Suku ketiga adalah suku kedua ditambah beda yang sama juga dengan suku pertama ditambah 2 kali beda. Dan seterusnya hingga mencapai UN sama dengan U1 tambah N dikurangi 1B ya. Oke, dari sana terlihat kan polanya. Lalu, jika U1, U2, U3, U4, dan U5, dan seterusnya hingga UN merupakan suku-suku barisan aritmatika. Nah, jika kita hendak mencari rumus ya untuk suku ke N, suku ke N yang hendak kita ketahui. UN sama dengan A tambah N dikurang 1 kali B ya. A itu adalah U1 atau suku pertama dari barisan aritmatika. Lalu B adalah bedanya, selisihnya, dan N adalah banyak suku yang hendak kita cari ya. Nah, seperti berikut ya, ini ada ibu contohkan. Jadi, contoh pertama yaitu tentukan suku ke-20 dari barisan 2, 6, 10, dan 14. Dan seterusnya ya. Lalu, bagaimana penyelesaiannya? Nah, jadi dari sana kita lihat dahulu. Dari barisan 2, 6, 10, 14, dan seterusnya. Untuk A atau suku pertama atau angka yang pertama yaitu 2. Lalu bedanya adalah suku kedua yang dikurangi suku pertama. 6 dikurang 2 yaitu 4. Bedanya coba kita cari lagi. 10 dikurang 6, 4. 14 dikurang 10, 4. Nah, berarti pola barisannya ya, atau bedanya itu sama 4 ya, 4. Penambahan 4 ya, 2 tambah 4, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 4, 14 ya, mengerti ya? Oke. Nah, lalu yang ditanyakan adalah suku ke-20-nya. Lalu kita gunakan saja lagi rumus yang sebelumnya kita sudah dapatkan ya, yaitu kita masukkan saja langsung ke rumus ke UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Untuk U20 atau suku 20 yaitu A ditambah N dikurangi 1 kali B, 2 tambah N-nya berapa? 20. Jadi 20 dikurangi 1 kali B-nya berapa? 4. Jadi, nah lalu 2 ditambah 20 kurangi 1, 19 dikali 4. 2 tambah 19 kali 4 hasil akhirnya yaitu 78. Nah, sampai di sini apakah kalian ada pertanyaan atau kalian mungkin masih bingung bagaimana yang dimaksud dengan A atau beda atau suku ke N itu seperti apa ya? Bisa kalian tanyakan nanti, oke? Nah, selanjutnya ada satu contoh lagi ya supaya pemahaman kita lebih kuat ya, lebih paham gitu ya. Oke, contoh yang kedua adalah setiap hari Siti menabungkan sisa uang jajannya. Uang yang ditabung setiap hari selama 6 hari mengikuti pola barisan aritmatika dengan suku pertama A sama dengan 500 dan bedanya B sama dengan 500. Bagaimana cara mengetahui banyaknya uang Siti yang ditabung pada hari ke-6? Nah, di sini konsepnya sama saja dengan soal yang sebelumnya, yaitu ya, kita di sini sudah tahu suku pertamanya adalah 500, lalu bedanya adalah 500. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Nah, maka
U6 ya, atau suku ke-6, karena dia kan mau mencari kita mau mencari hari ke-6 itu berapa banyaknya tabungan Siti. Nah, jadi untuk suku pertamanya A ditambah 5. 5 itu datangnya dari ya N dikurangi 1. 6 dikurangi 1, 5. 5B. Jadi A-nya 500 tambah 5 kali B 500. 500 ditambah 5 kali 500 berapa? 2.500 ya, 2.500. 500 kita tambahkan 2.500, 3.000. Nah, jadi tabungan Siti pada hari ke-6 adalah 3.000. Nah, begitu. Oke, selanjutnya apakah kalian benar-benar sudah memperhatikan pembelajaran hari ini atau tidak? Nah, mari kita tes ya. Tes kecil-kecilan saja. Oke. Di sini ada Q&A. Ya, ibu bertanya dan kalian yang menjawab. Jika kalian ingin melihat jawaban dari Q&A, kalian bisa melihat file PPT yang sudah ibu taruh di link deskripsi. Kalian bisa memeriksanya. Oke? Nah, di situ ada suatu pekerjaan rumah ya untuk kalian kerjakan secara individu dan juga kelompok. Nah, untuk kelompok itu ada terdiri dari 2 anggota satu kelompoknya ya. Nanti tugasnya dikumpulkan pada pertemuan kita yang berikutnya. Oke? Baiklah, kita sudah membahas mengenai barisan aritmatika tadi. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik, dan jika ada pertanyaan di lain waktu, kalian bisa bertanya pada grup WhatsApp kita atau CP Ibu kalau Ibu tidak cepat membalas. Nah, atau juga kalian bisa mengomentari pada komentar video di sini ya. Jadi kalian bisa langsung tanyakan juga di sana. Nanti akan Ibu usahakan akan menjawabnya ya. Nah, jangan lupakan juga pekerjaan rumahnya karena itu adalah latihan untuk kita semua agar pemahaman kita jadi lebih mantap ya. Ya, sekian pada hari ini pembelajaran kita semua. Nah, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan kalian semua dan tetap semangat untuk pembelajaran kita pada pertemuan yang selanjutnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.